Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Kemarin ada yang datang kepada kami bertanya tentang zikir nafas. Jadi kedatangannya itu ingin mempelajari zikir nafas lebih dalam. Ketika kami ngobrol-ngobrol, lantas di akhir cerita dia pun bertanya, kapankah saya dibaiat, katanya. Kapankah saya ditalkin? Jadi ini memang harus kita jelaskan bahwa zikir napas yang saya bawakan, yang saya ajarkan, yang saya siarkan ini sangat berbeda dengan torikoh tertentu. Mungkin di sebuah torikoh tertentu itu diwajibkan berbaiat, karena istilahnya itu pengijazahan keilmuan. Jadi kalau belum dilakukan baiat, maka ilmu itu nggak akan diajarkan. Jadi ya sedikit saya berbagi cerita awal mula saya belajar, awal mula saya mencari zikir Allah ini. Dahulu hampir sempat saya itu berguru ke Malaysia. Di Malaysia juga ada salah satu guru yang mengajarkan zikir nafas. Tetapi ketika saya bertanya, bolehkah saya mengamalkan? Dan di situ dia mewajibkan untuk berbaiat. Tetapi entah kenapa, bukan berarti saya mengatakan baiat itu tidak baik. Hati saya menolak. Hati saya menolak. Gak mau saya belajar. Lantas saya bertanya lagi ke guru yang lain. Sama juga. Harus baiat. Dan syaratnya pun pakai potong ayam lagi. Dan di situ hati saya nolak lagi. Gak mau saya. Entah kenapa nolak hati saya. Nah, pada suatu ketika ketemulah guru saya, Pak Setio Purwanto. Saya tanya, saya ingin mengamalkan, Pak. Saya ingin belajar. Perlukah baiat? Lantas dengan mantapnya beliau berkata, amalkan saja. Tidak ada baiat-baiat. Nah, disitulah saya tertarik. Andai kata beliau juga memakai baiat, saya pun tidak akan mau berguru kepada beliau. Nah, setelah saya mengamalkan, di situ banyaklah rahasia-rahasia Allah yang terbuka. Di situ membuat saya tambah dekat kepada Allah, tambah mudah meninggalkan dosa. Akhirnya banyak saya rasakan manfaat dari ilmu zikir nafas ini. Ketika saya rasakan manfaatnya, di situ terdorong untuk mendakwahkan, terdorong untuk bersiar. Andai kata banyak di luar sana yang mengamalkan dan mereka bisa merasakan manfaat yang sama, alangkah luar biasa itu pahalanya di sisi Allah. Jadi sekian tahun saya bersiar, sekian tahun saya berbagi di YouTube adalah sebagai rasa syukur saya. Aku sudah rasakan manfaatnya. Mengapa orang lain tidak juga merasakan hal yang sama? Mengapa orang lain tidak dipermudah, kan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, tidak perlu baiat. Ya, tidak ada istilah pengijazahan, tidak ada istilah mahar-mahar. Karena saya juga mendapatkan ilmu ini gratis, gak ada bayar-bayar. Jadi ilmu Allah
Kalau kita dapatnya mudah, kenapa kita sulitkan orang lain? Dan selama ini gak pernah 1% pun saya meminta bayaran. Tidak pernah 1% pun saya maharkan. Karena luar biasa ilmu yang Allah berikan ini. Takut saya kalau dicabutnya merugilah kita. Jadi di situ kita harus niat yang lurus ya. Jadi kepada teman-teman yang sudah belajar, yang sudah mendapatkan ilmu zikir nafas, yang sudah menguasai zikir nafas ya, saya tidak ridho kalau kalian tidak lurus kepada Allah. Saya tidak ridho kalau kalian mahar-maharkan, kalian uangkan ya. Jangan sampai seperti itu. Gak ridho saya. Karena dari silsilah keguruan, guru-guru di atas saya juga tidak pernah meminta uang. Oleh karena itu, saya ikuti cara mereka. Saya pun gak berani. Justru saya lebih mudahkan. Seandainya ada orang yang bertanya, "Bang, saya senang bang, apa yang abang siarkan di YouTube, apa yang abang sampaikan selama ini, saya ingin belajar." Justru saya yang sangat bersyukur. Terima kasih ya Allah, ada orang yang mau belajar. Terima kasih ya Allah, mereka dengar ucapan saya yang bersyukur ya. Jadi kalau kalian mau mengamalkan, amalkan saja karena Allah. Jangan disamakan dengan thariqah atau suatu aliran tertentu. Sebenarnya zikir nafas ini juga thariqah, cuma kan kita nggak sebut itu thariqah karena sangat beda. Kalau thariqah tertentu kan biasanya ada talqin, ada baiat, ada mahar. Kalau di sini kan nggak ada. Jadi amalkan saja. Ketika kita merasakan manfaatnya, berbagilah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ajarkan orang-orang di sekitar kita, bimbing mereka. Jadi kalau dibilang pengijazahan, baiat itu kan sebenarnya seperti suatu janji atau ikrar antara guru dan murid. Ya. Itu hanya sebagai janji. Makanya saya bilang, kalau teman-teman mau belajar ya sungguh-sungguh. Luruskan niat, jangan untuk ini, untuk itu, jangan. Niat kita apa? Niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ketika mengamalkan zikir nafas, kita bisa mengenal Allah, kita bisa semakin dekat kepada Allah, kita bisa meraih yang namanya keberihsanan dalam hidup. Kalau udah mencapai yang namanya keihsanan, pastilah otomatis akan lebih bertakwa kepada Allah. Jadi yang dibilang pengijazahan ya, pengijazahan itu mungkin kalau teman-teman rasanya nggak pas bang, kalau saya berguru saya tuh tidak ada serah terima ilmu istilahnya ya kan. Guru saya meridho ilmunya kepada saya dan saya menerima ilmunya, maksudnya secara terucap gitu, secara lisan, secara pengakuan. Sebenarnya menurut saya itu nggak perlu. Kenapa saya bilang nggak perlu? Pengijazahan yang sebenar itu adalah secara rohani, bukan secara zohir. Setiap guru bisa melihat karakter muridnya. Semua guru pasti bisa melihat perjalanan muridnya, karakter muridnya.
bisa melihat mana yang pantas menerima ilmunya, mana yang tidak pantas, bisa melihat mana yang lurus dan mana yang tidak lurus, ya, pasti bisa melihat. Jadi cukup ceritakan saja, sambung rasa aja dulu. Kalau teman-teman belajar ya sambung rasa dulu, silaturahmi dahulu. Silaturahmi itu kan gak mesti bertemu. Mungkin bisa kita saling diskusi di YouTube, ceritakan segala pengalaman perjalanan kita dalam mengamalkan ilmu zikir nafas. Ketika teman-teman selalu bercerita, maka kita akan tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Ketika teman-teman selalu bercerita tapak demi tapak, langkah demi langkah perjalanan, kita akan arahkan, kita akan bimbing, kita akan pantau. Nah, ketika kita melihat ketulusan itu, maka di situ akan ada keridhaan dari sebuah ruh keilmuan, ya. Di situ baru kita ridhoi. Disitulah yang dikatakan pengijazahan. Kepada siapa? Kepada yang tulus mau belajar. Nah, lantas bagaimana Bang seandainya saya hanya nyimak video Bang Andi, tapi saya nggak ada komunikasi sama Bang Andi. Saya nggak pernah bertegur sapa sama Bang Andi. Selagi kalian amalkan dengan sungguh-sungguh dan kalian lurus kepada Allah, itu sudah saya ridhoi. Berarti itu sudah saya ijazahkan. Yang penting niatnya lurus, niatnya gak macam-macam. Ketika kalian sudah mengikuti apapun yang sudah saya katakan, apapun yang sudah saya ajarkan, dan kalian gak bantah, itulah yang dikatakan baiat sesungguhnya. Jadi baiat itu dengan sikap kita. Jadi gak mesti harus ketemu, harus mendekat, harus silaturahmi, jumpa. Ya itu lebih baik kalau silaturahmi, ada sambung rasa. Tapi sangat banyak juga orang yang gak pernah berkomunikasi dengan saya tapi dapat ilmunya. Bahkan gak pernah jumpa saya, gak pernah tegur sapa, gak pernah telepon, ketemu saya dalam mimpinya. Berarti itu sudah saya ridhoi. Asalkan lurus karena Allah. Jadi ilmu yang kalian ambil dari YouTube itu hanya sebatas ilmu. Ruh keilmuan saya tidak kasih. Kenapa Bang Andi gak kasih? Saya takut salah gunakan nanti. Jadi saya hanya memberi kepada orang-orang yang tulus. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia gak lurus lagi, cabut ruh itu ya Allah. Kalau dia ingin menonjolkan diri, ingin menunjukkan keakuan dirinya, ingin untuk kepentingan dirinya pribadi, cabut ruh itu ya Allah. Itu saya minta langsung sama Allah. Saya gak ridho, ya. Jadi kalau selagi kalian lurus, insya Allah ruh itu masih ada. Tapi kalau kalian sudah menyalahgunakan, dayanya gak ada lagi itu. Kosong itu ilmu. Karena saya gak ridho. Mudah-mudahan paham makna baiat dan talqin yang sesungguhnya itu dari segi rohani. Berbeda kita dengan torekoh yang lain. Saya gak mesti kalian tuh harus
harus telepon saya, harus baik sama saya, harus ambil hati saya, nggak perlu. Yang penting kalian niatnya lurus karena Allah. Nggak pernah ngomong sama saya pun nggak masalah. Insya Allah itu ada keberkahan ilmu. Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau lurus Allah kasih ruhnya itu. Tapi kalau nggak lurus Allah cabut itu. Ya. Jadi nggak semua dikasih. Paling yang kalian dapat hanya covernya aja, isinya hanya bagi orang-orang yang tulus. Karena apa? Kalau kita kasih sembarangan, salah gunakan bahaya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah selalu mengikuti YouTube saya, tertarik dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan, jika mau diamalkan, amalkan sungguh-sungguh. Ya, saya nggak pernah mengharap apa-apa. Kalian mau belajar aja udah syukur kali saya. Mengalir tuh pahala untuk saya. Lebih itu dari segalanya. Ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, siarkanlah kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Ajarkan juga orang lain, mudahkan orang lain. Biar manfaat. Itulah yang dikatakan cara kita bersyukur kepada Allah. Ya. Atas rasa syukurmu maka nyatakanlah, kata Allah. Jadi kita harus jangan untuk diri sendiri ya. Harus juga manfaat untuk orang lain. Dan bagi yang bersilaturahmi, insya Allah di situ kita ada sambung rasa. Ibarat kata kalian itu dalam radar, terbaca sama saya. Tapi kalau nggak ada sambung silaturahmi ya nggak terbaca, saya nggak tahu. Kalian mau kayak mana ya saya nggak tahu. Tapi kalau dalam radar saya, insya Allah saya pantau. Insya Allah saya selalu bimbing, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi yang untuk yang baru jumpa YouTube ini, baru jumpa video ini, ingin belajar ya silakan. Gak ada mahar, gak ada baiat, gak ada bayar-bayar. Niat kita ingin mendekat kepada Allah, gak ada niat macam-macam ya. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.